Di episode kali ini, kita bakal bongkar ide-ide inti dari buku Loser Think. Kita akan belajar gimana caranya ngenalin, dan yang paling penting, gimana caranya kabur dari pola pikir nggak produktif yang mungkin selama ini nahan-nahan kita. Oke, kita langsung aja ya. Pernah nggak sih ngerasa stuck, kayak buntu, nggak bisa lihat jalan lain? Atau kok kayaknya salah paham terus sama orang lain? Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian. Dan perasaan itu ada namanya. Konsep ini namanya penjara mental. Ya, tentu aja ini bukan tembok beneran ya. Ini tuh lebih ke dinding yang kita bangun sendiri di pikiran kita, yang terbuat dari kebiasaan-kebiasaan mikir yang keliru, dan akhirnya membatasi cara kita mandang dunia. Jadi, apa sih sebenarnya loser think itu? Oke, kita lurusin dulu satu hal penting. Ini bukan buat ngejudge atau ngatain orang bodoh, sama sekali bukan. Ini cuma istilah buat pola pikir yang, ya, nggak produktif. Pola pikir yang umum banget dan bisa ngejebak siapa aja, bahkan orang yang paling pintar sekalipun. Dan ini nih yang sering bikin kaget. Loser think itu bukan tanda IQ rendah. Justru, sering banget orang yang super cerdas malah jadi ahlinya loser think. Loh kok bisa? Soalnya, mereka jago banget cari-cari alasan buat ngebenerin dan mempertahankan keyakinan mereka sendiri. Jadi, ini tuh kebiasaan yang dipelajari, bukan takdir. Oke, jadi kita udah tahu nih masalahnya apa. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kita bisa ngeliat jeruji-jeruji yang nggak kelihatan ini di pikiran kita sendiri? Yuk kita bedah beberapa contohnya. Nah, ini dia nih jeruji penjara pertama yang sering banget kita temuin. Kita ngelihat beberapa fakta, terus pikiran kita langsung loncat ke satu kesimpulan yang kayaknya paling masuk akal. Kita bahkan nggak sempat berhenti sejenak buat nanya, tunggu dulu, emang nggak ada kemungkinan lain ya? Jebakan kayak gini tuh ada namanya kegagalan imajinasi. Dan begitu kita kasih nama, entah kenapa jadi lebih gampang buat sadar pas kita lagi-lagi ngelakuin itu. Terus gimana dong cara ngatasinnya? Gimana cara kita ngebalik keadaannya? Nah, daripada mikir, pasti cuma ini penjelasannya, coba deh latih diri kita buat nanya, ada kemungkinan lain apa lagi ya yang belum kepikiran? Pertanyaan simpel ini kuncinya buat ngebuka pikiran kita. Oke, lanjut ke jeruji kedua yang juga sering banget kita temui, membaca pikiran. Hayo ngaku, kita semua pasti pernah kan, kita ngerasa tahu persis apa yang orang lain pikirin atau apa niat mereka yang sebenarnya. Bedanya kelihatan banget kan, pola pikir yang kejebak itu ngomongnya, gue tahu niat lo apa, ini resep pasti buat konflik. Sebaliknya, pemikiran yang produktif itu fokus ke hal yang nyata, yang bisa dilihat. Gue nggak bisa baca pikiran lo, jadi gue cuma bisa nilai dari omongan dan tindakan lo. Nah, ini fondasi yang jauh lebih sehat buat komunikasi. Oke, kita udah kenalan sama beberapa jeruji penjaranya. Sekarang, bagian yang paling penting. Gimana cara kaburnya? Apa nih rencana pelariannya? Jadi gini, kuncinya itu bukan sekedar mikir lebih keras dengan cara yang sama. Itu ibaratnya kayak nyoba buka gembok, tapi kuncinya salah, yang nggak bakal kebuka. Solusinya adalah minjem kunci-kunci atau alat-alat mental yang baru, yang udah terbukti ampuh dipakai sama para ahli di bidang lain. Coba dibayangin Anda punya semacam kotak perkakas buat pikiran. Berpikir kayak seorang insinyur, itu bantu kita fokus ke solusi, bukan nyari-nyari siapa yang salah. Berpikir kayak seniman, itu ngelatih imajinasi kita. Terus, jadi ilmuwan bikin kita lebih kritis dan gak gampang percaya. Dan jadi ekonom, itu bantu kita nimbang-nimbang pilihan secara rasional. Masing-masing ini tuh alat buat ngebongkar jeruji penjara pikiran kita. Oke, dari semua teori tadi, yuk kita ambil satu aja alat yang bisa langsung dipraktekin hari ini juga. Sesuatu yang benar-benar praktis dan bisa langsung dipakai pas kita lagi ngerasa buntu. Pasti kita semua pernah ngerasain ini kan, yang disebut kunci sofa atau couch lock. Itu loh momen pas kita tahu banget harus ngerjain sesuatu, tapi badan sama pikiran kayak kekunci di sofa, nggak bisa gerak. Ini tuh salah satu bentuk penjara mental yang nyata banget rasanya. Nah, ini dia rencana pelariannya. Simple banget, tapi luar biasa efektif. Jangan mikirin soal bersihin seisi rumah. Enggak. Pikirin aja soal gerakin jari kelingking. Udah, lakuin itu dulu. Berhasil? Oke, sekarang mungkin gerakin tangan. Terus coba duduk. Setiap langkah super kecil ini ngebangun momentum loh. Mengubah rasa terkunci jadi rasa maju sedikit demi sedikit. Jadi, intinya begini. Penjara mental yang kita rasain itu mungkin kelihatannya kokoh banget ya,
Tapi ingat, dindingnya itu nggak nyata. Dinding itu cuma terbuat dari kebiasaan-kebiasaan berpikir. Dan kebiasaan bisa diubah. Dengan alat yang tepat, kita semua punya kekuatan buat ngeruntuhin dinding itu satu persatu. So, pertanyaan terakhir buat Anda. Dinding penjara mental mana nih yang mau Anda runtuhin duluan? Apa itu kegagalan imajinasi tadi? Atau kebiasaan membaca pikiran orang lain? Atau mungkin kunci sofa yang lagi nahan Anda sekarang? Coba deh kenali dinding pertama itu, karena itu langkah awal menuju kebebasan Anda.